Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita di muka bumi ini. Nah, baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Agung Gunawan Tanriwali dan teman-teman saya yaitu Khairuddin A dan Saudara Ali akan mempresentasikan tentang materi di KP 6 yaitu parameter pembangunan. Nah, langsung saja. Pertama itu pendahuluan. Dalam pendahuluan di sini kami mengambil kriteria perencanaan parameter bangunan ini merupakan bagian dari standar perencanaan irigasi yang meliputi seluruh bangunan yang melengkapi saluran-saluran irigasi dan pembuangan, termasuk bangunan-bangunan yang diperlukan untuk keperluan komunikasi, angkutan, eksploitasi, dan pemeliharaan. Maksudnya di sini dalam materi ini terdapat standar atau bagian dari standar perencanaan irigasi tentang bangunan-bangunan ataupun saluran-saluran irigasi, termasuk pemeliharaan, eksploitasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bahan bangunan. Nah, persyaratan bahan. Nah, bahan-bahan bangunan yang cocok sudah diterangkan dengan jelas dalam bentuk persyaratan-persyaratan. Nah, persyaratan itu terdapat pada slide yang ini. PUBI 1982 tentang persyaratan umum bahan bangunan Indonesia. SNI T15 1991-03 tata cara perhitungan struktur beton dan bagian-bagian. Nah, jadi semua bahan-bahan bangunan yang dipakai dalam pembuatan bangunan-bangunan air dan ataupun pemeliharaannya itu sudah mempunyai persyaratan. Dan persyaratannya itu seperti pada slide di bawah. Nah, sebutkan keterangannya itu. SII, Standar Industri Indonesia, adalah standar untuk berbagai bahan yang tersedia di pasar Indonesia. Jadi standarnya itu semua bahan yang ada di Indonesia yang sudah terjual itu rata-rata sudah memenuhi standar Industri Indonesia ataupun SII. Nah, selanjutnya itu berat volume. Berat volume yang akan digunakan untuk perhitungan perencanaan diberikan pada tabel berat volume. Dalam tabel ini adalah seperti pada tabel di samping ini menurut PPI tahun 1983 ataupun NI 18. Itu peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung. Nah, berat volume ataupun Y KN per meter pangkat 3 adalah berat volume. Nah, berat volume adalah berat volume massa. P kilogram ataupun M meter pangkat 3 dikali dengan percepatan gravitasi ataupun G itu meter per dt pangkat 2. Nah, seperti pada tabel di samping itu adalah tabel berat volume massa ataupun P. Nah, hasil itu didapatkan setelah mengkalikan volume massa atau P kilogram meter pangkat 3 dikalikan dengan percepatan gravitasi ataupun G meter detik pangkat 2, maka didapatlah hasil seperti pada akan mendapatkan seperti pada tabel tersebut. Nah, selanjutnya itu tegangan rencana. Nah, pertama itu beban. Nah, pertama itu beban mati. Nah, beban mati terdiri dari pertama itu berat bangunan, yang kedua seluruh beban tetap ataupun permanen pada bangunan, yang ketiga untuk berat volume dapat dipakai angka-angka. Selanjutnya itu beban hidup. Nah, beban hidup adalah beban yang tidak akan bekerja terus-menerus pada konstruksi. Nah, jadi beban hidup di sini tidak menentu harus bekerja terus-menerus pada bangunan tersebut. Nah, dalam perhitungan sebaiknya dipakai kemungkinan pembebanan yang paling tidak menguntungkan atau unfavorable. Beban hidup terdiri dari beban kendaraan dan orang serta hewan. Nah, tekanan air. Pertama itu tekanan hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik adalah
fungsi kedalaman di bawah permukaan air dan sama dengan G 3 sampai 7, di mana pH sama dengan tekanan hidrostatik Kn per meter pangkat 2, Gw sama dengan berat volume air Kn meter pangkat 3, Z jarak dan permukaan air bebas, itu M. Seperti pada gambar di samping itu tekanan air pada dinding tegak, pada gambar. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk slide-slide yang lain akan dijelaskan oleh saudara-saudara saya, yaitu saudara Khairuddin A dan saudara Ali. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairuddin A dengan NIM D01183332. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara saya, saudara Agung. Langsung saja kita masuk di tekanan hidrodinamik. Perlu kita ketahui bahwa harga pasti untuk gaya hidrodinamik jarang diperlukan karena pengaruhnya kecil saja pada jenis bangunan yang digunakan di jaring irigasi. Prinsip gaya hidrodinamik adalah bahwa jika kecepatan datang cukup tinggi dan oleh sebab itu tinggi energi besar, maka akan terdapat tekanan yang makin besar pada bagian-bagian dinding. Kita lihat contoh di samping itu contoh gambarnya. Dan langsung kita masuk di slide selanjutnya, yaitu rembesan. Rembesan atau perkolasi air melalui tanah di sekitar bangunan diakibatkan oleh beda tinggi pada bangunan itu. Perkolasi dapat mengakibatkan hal-hal yang pertama itu tekanan ke atas statik dan tekanan aliran dinamik. Selanjutnya beban akibat gempa. Berdasarkan SNI 031726 tahun 2002, tata cara perencanaan ketahanan gempa itu bangunan, gedung, dan dengan acuan normatif lainnya seperti ada 3. Kita lihat di slide itu. Yang pertama itu metode analisis dan cara pengendalian rembesan air untuk bendung urugan. Itu di RSNI M02 tahun 2002. Selanjutnya itu RSNI M03 2002, metode analisis stabilitas lereng statik bendungan tipe urugan. Dan selanjutnya tata cara desain tubuh bendungan tipe urugan RSNI T01 2002. Selanjutnya itu pasangan batu dan batu bata merah. Pasangan, khususnya pasangan batu, sering dipakai untuk pembuatan bangunan-bangunan irigasi dan pembuang. Bahan-bahan ini mempunyai kelebihan penting dibandingkan dengan bahan-bahan lain. Misalnya, awet, setengah terampil, para kontraktor telah terbiasa menggunakan bahan ini. Murah jika batu bisa didapat di tempat konstruksi. Kenapa pasangan batu dan bata merah itu sangat baik diperlukan? Karena seperti halnya tukang-tukang pada umumnya itu lebih terbiasa menggunakan batu dan bata merah dalam sistem pembangunan gedung atau irigasi. Selanjutnya itu kita lihat di sini sambungan dari tadi, itu pasangan dipakai untuk bangunan-bangunan irigasi terutama dibuat dari batu kali atau batu galian dan kadang-kadang batu koral. Bata merah dipakai di daerah-daerah di mana jarang terdapat batu alamiah, sedangkan bata merah mudah didapat. Mortel ini adalah campuran atau adukan semen dan agregat halus dan kasar. Ada beberapa mortel adu yang dipakai untuk pekerjaan pasangan, yakni untuk pasangan batu candi 1 semen 2 pasir untuk bagian yang akan terkena kontak langsung dengan aliran air.
Selanjutnya itu 1 semen 3-4 pasir untuk morten yang tidak terkena kontak langsung dengan air. Untuk pasangan batu yang lain 1 semen 2 pasir untuk konstruksi berkekuatan tinggi. 1 semen 3 pasir untuk morten terkena kontak langsung dengan air, dan 1 semen 4 pasir untuk pondasi dan bagian-bagian tidak terkena kontak dengan air. Konstruksi-konstruksi yang terkena kontak dengan air laut hendaknya menggunakan semen Portland kelas 4 yang tahan sulfat. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali dengan NIM D01183333. Selanjutnya saya akan membawakan materi dari kelompok saya, yaitu kelanjutannya adalah beton. Nah, untuk kepentingan mutu, di samping pertimbangan ekonomis, beton yang dipakai dalam merencanakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam SKSNI. SKSNI yang dimaksud adalah T15.1991/03 Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagaimana seperti pada tabel di samping, teman-teman dapat lihat tabelnya di samping. Nah, selanjutnya tiang pondasi. Penggunaan pondasi tiang dalam struktur prasarana irigasi sangat diperlukan apabila struktur tersebut terletak pada kondisi geoteknik yang kurang baik atau pada daya dukung tanah yang lebih kecil dari daya dukung yang dikabatkan struktur prasarana irigasi tersebut, sehingga diperlukan pondasi tiang untuk memperbesar daya dukung tanah asli. Adapun pondasi tiang yang umum digunakan dalam pembuatan struktur prasarana irigasi antara lain yaitu pangkal jembatan atau talang, di bawah tubuh bendung pasangan batu kali atau beton tipe gravitasi, serta bendungan karet, tembok tepi atau tembok penahan tanah, prasarana irigasi lainnya seperti bangunan bagi bangunan terjun dan lain-lain. Nah, dalam persyaratan keawetan tiang yang harus diperhatikan adalah tiang beton. Tiang beton pada lingkungan korosif harus dibuat dengan menggunakan rencana campuran beton kedap air, karena mau tidak mau bangunan tersebut akan berkontak langsung dengan air, jadi harus memang beton yang kedap air dipakaikan. Selanjutnya itu tebal minimum selimut beton adalah 45 mm untuk kondisi non korosif, sedangkan untuk kondisi korosif tebal selimut minimumnya adalah 50 mm. Dan juga tiang beton harus tidak ada retak-retak yang dapat menyebabkan terjadinya korosif pada tulangan, karena jika ada retak-retak itu ya jangan sampai terjadi korosif pada tulang baja. Nah, selanjutnya adalah tiang baja dan komposit baja beton. Bagian tiang yang terletak menonjol di atas dasar sungai harus diproteksi terhadap korosi, terutama yang terletak di sekitar fluktuasi muka air. Tiang yang terletak pada aliran sungai yang pada waktu banjir banyak mengalirkan benda-benda hanyutan, maka mutu baja yang digunakan harus tahan arus terhadap abrasi permukaan, karena jangan sampai longsor jika terjadi banjir. Dan yang selanjutnya adalah perencanaan balok pondasi. Dalam perencanaan balok pondasi yang harus diperhatikan adalah ada 3. Yang pertama adalah struktur balok pondasi. Struktur balok pondasi yang memikul gaya geser dan memelentur terutama pada penopang kritis. Yang kedua, struktur balok pondasi di atas kepala tiang. Struktur balok pondasi di atas kepala tiang harus kuat memikul gaya geser pondasi. Yang ketiga, struktur sambungan di atas kepala tiang. Gaya-gaya dari balok pondasi harus dapat disalurkan sepenuhnya kepada tiang-tiang, maka kepala tiang dan pondasi harus disambungkan demi kekuatan bangunan itu sendiri. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga penyampaian kami dapat dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.